Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 15 Oktober. Saya terus mengajak kita Bapak dan Ibu, mari kita ikuti terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita membaca Alkitab secara teratur. Mari kita jadikan Alkitab menjadi bacaan harian yang memberkati hari-hari kita. Amin. Sebelum kita lanjutkan, saya undang kita mari berdoa bersama. Bapak yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini, hari yang baru bagi kami. Kami percaya oleh tuntunan firman-Mu kami boleh berkemenangan hari ini, dan biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami dan Roh Kudus yang menolong kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, tema firman Tuhan pagi hari ini bagi kita, kesalehan yang palsu dan yang sejati. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. Saya bacakan dari kitab Yesaya pasal yang ke-58 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Ayat yang kelima, sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelaga, dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kusebutkan berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan. Ayat yang ke-6, bukan. Berpuasa yang kukehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk. Ayat yang ke-7, supaya engkau memecah-mecahkan rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang Israel mengaku diri sebagai umat Tuhan yang saleh. Orang Israel bukan hanya memelihara waktu-waktu tertentu untuk beribadah dengan khusyuk. Mereka juga berpuasa merendahkan diri. Apa yang mereka harapkan dari ibadah mereka? Ternyata mereka berpikir bahwa Allah pasti memberi perhatian besar sebagai balasan dari kesalehan mereka. Dan ternyata ibadah mereka tidak membuat berkat Tuhan turun atas mereka. Ternyata perbuatan baik, kesalehan yang mereka lakukan tidak membuat berkah Tuhan. Tidak membuat Tuhan disenangkan atas segala tindakan mereka. Mengapa Allah tidak menghiraukan ibadah umat Israel? Ternyata kesalehan yang mereka lakukan adalah kesalehan yang palsu. Mereka melakukan ibadah mereka karena ada yang mereka harapkan, bukan sungguh-sungguh tulus untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka itu saudaraku, dalam renungan kita pagi hari ini ada 2 poin yang saya bagikan bagi kita. Yang pertama, tanggalkan kepalsuan. Amin. Tanggalkan kepalsuan. Mari kita introspeksi diri. Apakah kita beribadah sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, atau untuk mencari kepentingan atau kepuasan diri semata? Hanya mengharapkan berkat. Itukah yang kita cari di dalam beribadah mencari Tuhan? Mari kita tinggalkan kepalsuan. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Apa kiranya yang berkenan kepada Tuhan, itulah yang kita cari. Biar kita dengan rendah hati, dengan sungguh hati menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita jalin relasi dengan intim. Ya, mari kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan, dan juga tunjukkan kepedulian kepada sesama kita.
Suatu kali saudara, murid Tuhan bertanya kepada Yesus, yaitu dalam Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 36 sampai ayat yang ke-40. Saya bacakan begini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, renungan kita pagi hari ini mengajarkan kita supaya kita menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan dan juga tunjukkan kepedulian dengan sesama. Ini adalah dua hukum yang harus kita lakukan. Tidak ada hukum yang boleh diabaikan. Amin saudara. Sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang menyenangkan Tuhan, dan tentunya mendatangkan kebahagiaan bagi kita, mendatangkan sukacita bagi kita. Amin. Demikian renungan firman Tuhan pagi hari ini, kiranya memberkati kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Renungan yang boleh kami dengarkan, biarlah Roh Kudus mengurapi firman-Mu sehingga mendatangkan berkat bagi setiap kami yang mendengarkan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.